Hai, selamat malam semuanya. Berapa yang excited hari ini mau belajar rahasia investasi dan multiplikasi waktu? Kasih jempol dulu dong, kasih jempol digital dulu, yeay. Yang pasti pasti pada bingung kan, ini apa sih, event apa ini sebenarnya gitu, tapi kok kalian dateng ya? Aku yakin ini nggak bikin buang-buang waktu kok, tenang aja, kan rahasia investasi dan multiplikasi waktu. Now, kita mulai ya langsung ya di konten hari ini dia. Set, oke. Semua bisa lihat? Kelihatan? Mantap atau oke? Oke oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, hari ini aku mau share tentang rahasia investasi dan multiplikasi waktu. Dan mungkin teman-teman pernah merasakan hal-hal di bawah ini. Waktu rasanya kurang gitu ya. Baru ngerjain suatu, tiba-tiba udah habis waktunya. Deadline lagi, buru-buru lagi. Atau nggak tahu ngapain kok udah malam gitu ya. Waktu cepet banget sih, nggak cukup nih waktunya Kak, ada nggak jam ke 25, 26, 27, atau 30 gitu ya. Apalagi minggu kemarin liburan kayaknya kok liburan kurang lama. Tapi kalau kita udah masuk sekolah, masuk kuliah, kerja cepet banget gitu ya. Ada teman-teman yang ngerasain gini, kalau pernah ngerasain gini coba kasih jempolnya dulu gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman ngerasain hal yang sama, ini normal, ini memang tantangan ya. Tapi aku mau share sama teman-teman gini juga. Oke, bentar, kita balik ke share screen lagi. Bahwa sesungguhnya ada masalah dalam kita tuh mengatur waktu. Hanya teman-teman lihat ya, teman-teman akan pilih dari antara satu, 2, 3, kamu yang mana. Oh, by the way, sebelum kita lanjut, ini kan pembukaannya. Pastikan teman-teman punya catatan di samping kamu, karena hari ini yang dibagi ini sangat bagus. Lebih bagus lagi kalau dipraktekin. Karena kalau cuma ilmu, itu sih bosen gitu ya. Udah luangkan 1-2 jam hari ini, maksimalkan supaya nggak terbuang sia-sia. Hari ini kamu lagi investasi waktu, yes? Boleh bilang sama diri sendiri, "Aku lagi investasi waktu loh." Ya jangan lupa buka catatannya dan mencatat, oke? Masalah apa dalam mengatur waktu? Banyak yang dikerjain, waktunya nggak cukup, Kak. Rasanya ada yang mendadak di sini, mendadak di sana, tugas belum kelar, apalagi nanti ada orang tua minta tolong, pacar nelfon, nggak habis-habis, banyak bener hal mendadak yang mencari perhatian kita. Tapi ada yang kedua, ini banyak yang ngalamin biasanya nih, ya sulit berkata tidak. Diajak teman pergi ke tempat yang kita kurang suka, tapi karena kita nggak enak hati untuk nolak dia, ya udah kita berangkat. Akhirnya malah nyesel. Kita sulit berkata tidak karena nggak enakan. Pulangnya nggak happy, uang habis, dan waktu habis. Ingat tadi Karen bilang apa? Time is time is not money. Time is more important than money. Uang tuh lebih berharga daripada uang lebih berharga. Kebalik kan? Waktu lebih berharga daripada daripada uang. Uang bisa dicari, waktu pasti habis. Bayangin ya, selama dari tadi kita mulai jam 7, sekarang udah 7.20. Selama 20 menit, teman-teman udah berapa detak jantung duk-duk, duk-duk, duk-duk. Dan selama teman-teman dengerin saya tadi 5 detik ke belakang, itulah masa lalu. Itu udah sejarah. 20 menit yang lalu nggak bisa diulang, nggak bisa diputar balik, nggak bisa dibeli. Orang punya triliunan rupiah pun nggak bisa beli 20 menit yang lalu. Makanya 2022 udah berlalu, 2023 udah 4 bulan habis. Dan apa yang udah kita lakukan? Nah, ini pertanyaannya, bisa nggak kita menolak supaya nanti kita belajar bilang iya yang benar? Oke, tapi nanti ada di belakang ya. Yang ketiga dulu, masalah dalam kita mengatur waktu, itu suka cari pelarian dengan hal yang sia-sia. Artinya kita udah tahu bahwa ada yang penting, tapi kita nggak siap ngerjainnya. Atau karena ujiannya terlalu susah pelajarannya, kita nggak suka, kita cari pelarian dulu. Main game dulu, atau nonton Instagram, atau YouTube, atau Netflix. Atau karena kita sebenarnya lagi kesel, lagi bete, lagi marah. Udah, kita buka Shopee dulu, buka Tokopedia dulu, dan scroll sini, scroll sana, scroll sini, scroll sana, waktu habis dengan sia-sia. Oke, jadi dari 3 ini, kamu sering yang mana? Coba
Boleh ketik nggak? Antara 1, 2, 3, atau boleh dua-duanya, boleh tiga-tiganya. Boleh ketik, kamu lebih banyak yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ya, pengalaman kamu dengan masalah mengatur waktu. Coba aku lihat dulu ketikan-ketikan teman-teman. 1, 2, atau 3? 2, 1, 2. Oh, oh gitu ya? Oh, maaf. Thank you Kevin, udah notifikasi. Ini tapi yang sekarang udah aman ya, Vin, ya? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, banyak ya? Oke, oke, oke. Ya, sekarang teman-teman, tunggu ya, aku mendingan confirm dulu share screen-nya. Sekali lagi ya, biar aman. Aman, oke, aman. Nggak ada back sound-nya kok. Emang nggak ada sih. Kalau misalnya adminnya mau nyalain, boleh silahkan back sound-nya. Oke, aku lanjut ya. Sip. Oke, jadi teman-teman, ada kebenaran dalam mengatur waktu, yaitu semua orang tuh punya waktu sama tadi. Jadi investasi multiplikasi waktu nggak bisa membuat waktu jadi 30 jam sehari, nggak bisa. Dari 7 hari jadi 8 hari seminggu, nggak bisa juga teman-teman. Sekalipun ada orang super kaya gitu kan, dia bilang, "Saya mau beli tambahan waktu," nggak bisa. In fact, kalau teman-teman datang ke ibadah kedukaan gitu ya, penguburan, teman-teman tahu ya, meninggal tuh kapan aja gitu ya. Ada orang usia 50 meninggal, ada yang bayi meninggal, ada yang udah 80 masih sehat. Kita nggak tahu. Waktu semua orang tuh cuma cuma Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa menentukan kapan akhir hidup kita, tapi setiap orang bertanggung jawab mengatur waktunya sendiri. Kita mungkin bisa sering tanpa sadar nyalahin orang ya. Saya disuruh sih sama orang tua, dimintain tolong sih sama pasangan. Oh, gara-gara teman saya sih. Sesungguhnya yang paling punya kontrol sama waktu kamu adalah kamu sendiri. Makanya untuk kita belajar hari ini, itu berharga banget teman-teman. Kamu nggak akan sia-sia meluangkan waktu hari ini untuk investasi ke masa depan kamu. Karena kalau semua orang pasti habis waktunya, tadi aku udah bilang, tapi apa yang kita lakukan hari ini, itu mempengaruhi masa depan kita. Ada hal-hal yang kita luangkan hari ini, itu akan berdampak ke masa depan kita. Tadi kan udah ngomong di awal. Waktu kita investasi dengan baik, waktu kita belajar skill yang bagus, waktu kita menambah pengetahuan yang bisa dipakai ke depan, nanti pada waktunya, itu akan berguna. Aku kasih ilustrasi gampang ya. Untuk aku bisa share hari ini ke teman-teman semua tentang pelajaran ini karena selama dari sejak SMP, saya udah belajar poin-poin ini. Dan saya udah berusaha praktekin. Nggak sempurna sih gitu ya. Tapi dengan semua proses selama 10-15 tahun ke belakang, maka semua yang udah aku belajar itu bisa aku bagiin sama teman-teman semua. Nah, sama. Nanti pada waktu teman-teman sudah di usia saya mungkin, ketika usia kamu nambah, apa yang kamu lakukan hari ini akan pengaruhi kamu yang nanti, kamu yang besok, kamu yang lusa. Hari ini kamu belajar sesuatu, nanti kamu akan pakai. Hari ini kamu tahu sesuatu, nanti akan berguna di masa depanmu. Nah, oleh sebab itu, untuk kita mulai investasi dan multiplikasi waktu, mulailah dengan mengatur waktu. Oke, semua boleh ketik, atur waktu. Oke, atur waktu. Ada bahasa namanya time management. Ya, time management itu menentukan waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Oke. Nah, ini sekarang teman harus catat. Yang pertama adalah buat dulu daftar to-do list-nya, hal-hal yang mau dikerjain, ya. Hal-hal yang mau dikerjain. Karena kalau kita mau mengerjakan sesuatu, itu kita harus tahu nih, apa yang mau dikerjain. Coba bikin prioritas. Jadi makanya teman-teman ada catatan saat ini, teman-teman mau boleh mulai bikin prioritas. Nah, ada sebuah tool ya, sebuah alat yang teman-teman bisa pakai. Itu namanya ini, ya 4 kuadran dari Stephen Covey. Seven Habits, kata 4 kuadran Stephen Covey nanti di Google akan muncul. Aku nggak akan jelasin panjang, tapi ini intinya aja. Intinya tuh gini, cara kita membagi waktu itu mesti melihat dari skala kepentingan. Seberapa penting suatu tugas.
dan seberapa mendesak. Nah, jadi kalau semakin mendesak, nggak mendesak ya, lihatin pointer saya ya. Penting, nggak penting. Penting, nggak penting. Nah, jadi ada 4 kuadran. Yang pertama itu mendesak dan penting. Jadi contohnya ada masalah nih, harus dihadapin sekarang, ada krisis nih, kebakaran nih, ada tugas yang deadline-nya besok tuh, urusan dengan tenggat waktu, ada ujian, itu namanya mendesak dan penting. Kerjakan sekarang, nggak bisa ditunda. Ya kalau ini harus segera diselesaikan. Nah, untuk yang di bagian pertama, nanti teman-teman akan belajar, kita harus semakin efisien dalam mengerjakannya. Semakin cepat, semakin bagus kualitasnya, sehingga nilai kita tentunya bagus gitu ya, dan kita bisa dapat solusi tanpa harus pusing gitu ya, tanpa stres. Nah, lalu kita ke kuadran yang kedua. Ini yang orang paling banyak lupa, karena tidak mendesak, tapi saya penting. Nah, teman-teman coba renungkan gini, untuk pengembangan diri, mencari peluang, perencanaan hidup, pengembangan relasi, kita siapin waktu nggak dengan baik? Banyak orang persiapan hari H pernikahan, tapi nggak punya waktu nyiapin pernikahannya. Makanya waktu masuk pernikahan, mereka cerai. Kenapa? Karena mereka fokus ke hari H. Mereka lupa yang belakangnya gitu ya. Bahkan banyak orang lebih fokus mempersiapkan liburannya dibandingkan persiapan untuk hidupnya secara panjang. Nggak pernah bikin rancangan hidup. Nah, hari ini, coba aku tanya lebih dalam. Kita punya waktu nggak untuk mengembangkan diri? Baca buku, dengar podcast yang membangun, nonton video-video yang bagus, ya, diskusi dengan mentor-mentor, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Karena yang kayak gini tuh nggak mendesak tadi. Rasanya kalau ada waktu, nantilah saya luangin gitu kan. Tapi jujur, nggak ada waktu terus kan? Benar nggak teman-teman? Kita kita tahu sih penting, tapi kita nggak pernah punya waktu buat hal itu gitu. Makanya kalau ada belajar, ujian tuh 3 bulan lagi, kita nggak berasa urgensinya, padahal kita bisa nyicil gitu kan. Atau ada tugas nih, kita mesti kerjain 2 bulan lagi, tapi masih lama, ntar aja lah. Nggak mendesak, padahal penting. Nah, yang kayak gini, itu justru yang kita harus fokuskan. Kita harus sisihkan waktu. Karena ini yang paling punya dampak jangka panjang. Aku kasih contoh satu. Skill untuk kita main musik misalnya. Itu kita butuh latihan. Nggak cuma pas tampil, apalagi pas ada lomba gitu ya. Kita harus latihan pelan-pelan, pada saat seneng, pada saat nggak seneng, pada saat bunyi enak, pada saat bunyi nggak enak, sampai akhirnya jago. Tampil itu bonus. Udah merem istilahnya. Kenapa? Karena udah bisa. Tapi kalau misalnya kita baru latihan pas mau tampil, itu kualitasnya biasa. Nah, itu yang orang seringkali lupa. Kita pengen hasil, tapi kita lupa investasi tadi kan. Nah, ingat investasi itu suatu yang kita lakukan sekarang, ya akan menghasilkan sesuatu nanti. Nah, skill kita itu, ya aku kemarin baru lihat seorang teman tuh punya anak usia kelas 4 SD lagi ngeles coding, teman-teman. Dan dia bikin game sederhana, bagus banget. Dan aku percaya kalau dia udah investasi coding dari sejak 4 SD, nanti pada saat dia kuliah, dia pasti lebih jago dibanding teman-temannya. Nah, kenapa? Karena investasinya dari kecil, dari awal. Nah, tadi aku juga cerita sama, untuk aku bisa bagi ini sama teman-teman semua, karena aku udah belajar tentang time management tuh dari sejak SMP. Jadi untuk sekarang bagian itu bukan persiapan yang lama. Sekarang tinggal ngerapin apa yang sudah ada di sini di otak saya dan yang udah berusaha saya lakukan selama ini. Nah, demikian teman-teman, yang nggak mendesak, tapi penting ini justru yang sering lupa harus diberikan prioritas. Lalu ada yang ini, perhatikan ini, permintaan mendadak, kuadran 3 ya, nggak penting mendesak. Undangan, telepon, email, saya tambahin. Shopee pipipi gitu ya, notification WhatsApp, ting 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 ting, ya DM DM. Itu semua adalah sensasi. Tahu bahwa handphone kita itu Android dan iPhone Apple itu sengaja didesain untuk membuatmu merasa penting. Notifikasi itu membuat kita merasa sibuk menjawab sehingga rasanya tuh kita berharga, penting, ada banyak orang nyariin kita. Padahal kesibukan belum tentu berguna. Banyak kesibukan membuat
waktu habis dan banyak kesibukan seringkali itu sia-sia sebetulnya. Jadi jangan samakan kesibukan dengan penting. Sibuk belum tentu penting. Bisa sibuk berarti sia-sia. Karena teman-teman sibuk sama kuadran 3 ini. Yang ini kita harus kurangin. Kuadran 3 itu harus dikurangin. Kalau bisa, diminimumkan waktunya. Nah, baru kuadran 4 terakhir. Hal-hal sepele, rileks, dan menyenangkan mengisi waktu luang. Rileks, menyenangkan boleh. Tapi boleh nggak sama, kita press waktunya. Main Instagram, lihat YouTube, TikTok, nggak salah sih. Bagus untuk kita rileks gitu, nonton Netflix, main game, mungkin itu semua oke. Tapi coba jujur, sekarang aku pengen nanya sama teman-teman semua nih ya. Tolong ntar jawab di chat. Berapa lama kita meluangkan waktu buat YouTube, Instagram, TikTok, game? Boleh jadi satu, total dalam sehari. Boleh ketik berapa lama? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dalam kita aktivitas yang tadi, main YouTube lagi, main game, nonton YouTube gitu. Coba teman-teman jujur dulu, jujur, saya lihat mata kamu. Weh, ya. Ketik dulu, berapa lama yang kamu luangkan? 2 jam main TikTok atau Instagram berapa jam? Total semua ya. Nonton Netflix, nonton TV, nah, berapa? Tergantung sikon ya, rata-rata kira-kira aja. Kalau dia rata-rata pada normalnya ya. Jangan sikon lagi stres berat, mungkin jadi 5 jam nggak tidur gitu kan. Yang normal-normal aja ya. Oh, 3 jam katanya. Iya, berapa teman-teman kira-kira yang kita luangkan? 4 jam, kawin, mantap. Ya, Mima 2 sampai 3 jam. Game 5 jam, ini normal. Kamu tidurnya jam berapa, Sofia? Gawat ya. 15 jam, wah ini mah udah nggak tidur namanya. Ya, teman-teman, kita nggak sadar tuh kuadran 4 tuh bisa jumlahnya terlalu banyak. Nah, untuk kita bisa investasi dan multiplikasi mesti dimulai dari diatur dulu. Nah, kalau kita udah tahu bagaimana kita mengaturnya, baru kita bisa investasi. Makanya tadi kenapa aku bilang, yang mana yang bisa kita kurangin, yaitu 3 sama 4, khususnya 4. Ini kita bisa kurangin signifikan. Gampang, nih aku kasih tips sederhana. Berapa waktu yang kamu tulis tadi, ya, untuk Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, dan lain-lain ya, aku bilang tipsnya gampang, potong setengah. Potong setengah. Hari ini bikin komitmen, saya akan potong setengah kuadran 4 ini. Bukan nggak sama sekali loh ya, saya potong setengah. Kalau 1 jam jadi setengah jam, 2 jam jadi 1 jam, 3 jam jadi setengah jam. Gitu aja teman-teman ya. Hari ini bikin komitmen itu sehingga kamu bisa sisihkan waktunya dari kuadran 4 pindah ke kuadran 2. Gampang kan? Setengah jam buat main Netflix, nonton YouTube, dan lain-lain. Setengah jamnya kembangkan diri. Pakai buat kembangkan diri. Buat cari peluang. Buat teman-teman yang nggak pernah ngerapin CV, coba nonton video di YouTube bagaimana cara saya merapikan CV. Yang perlu untuk latihan investasi uang, ya itu bisa nonton YouTube cara investasi dengan lebih baik. Nah, ini semua kita pindahin tadi waktunya dari kuadran 4 pindah ke kuadran 2. Nah, sama. Nanti kuadran 3 saya ada di belakang caranya. Oke. Tapi yang kuadran 4 dulu. Itu cara nanti namanya ini eliminasi. Oke, kita buang. Oke, kita lanjut ya. Ini kuadran-kuadran ini nanti teman-teman masukkan hal-hal yang teman-teman masih sering lakukan di 1, 2, 3, 4. Dan tadi mana yang mau dikurangin, mana yang mau dicoret dari yang 3 sama 4. Sehingga kita bisa investasikan kelebihan waktunya. Gini loh, prinsipnya gini loh. Uang itu mirip sekali sama waktu, atau waktu mirip sekali sama uang. Kita punya sebuah dana atau waktu yang terbatas yang dikasih. Kita mesti atur dan ada yang kita bisa tabung gitu loh. Ada yang bisa kita sisihkan dari uang, dari waktu ini. Nah, dari situlah kita akan investasikan waktu itu. Ya, teman-teman nangkep ya sampai di sini ya. Oke. Yang kedua, untuk kita bisa mengatur, gunakan teknologi. Teman-teman tolong gunakan kalender di handphonemu. Nah, ini kalender saya ya contohnya. Saya masukin di situ, oh, ada jadwal kerja, ada jadwal pelayanan, ada jadwal sekolah, kuliah saya. Ada bahkan kalau saya main sama anak, saya masukin jadwalnya. Itu
teknologi ini sangat membantu sebetulnya. Kalau kita masukkan jadwal kita ke handphone, maka kita akan tahu apa yang kita mesti lakukan habis ini. Teknologi itu mengorganisir waktu kita supaya kita nggak sia-sia dalam mengatur waktu kita. Banyak kali itu kita nggak tahu mau ngapain. Terus mikir, habis ini saya ngapain ya? Itu aja udah buang waktu. Kamu buang berapa menit kayak gitu, akhirnya buka Instagram kan. Makanya gunakan teknologi sehingga ada notifikasi. Nah, caranya gini, setiap pagi kita buka dulu itu kalender. Mikir dulu sebelum ngelakuin semua aktivitas, saya mau ngapain ya? Catat. Kalau teman-teman di kantor kerja, yang paling pertama buka kalender dulu. Jadi tugas-tugas kita bisa siapin. Kuliah juga bisa gitu ya. Nah, hari Minggu sore misalnya atau malam, itu bikinlah kalender buat seminggu ke depan. Mau ketemu sama siapa, hari apa, di mana, jam berapa. Ya, jangan lupa masukin jadwal DCG-nya gitu ya. Jadwal pertemuan-pertemuannya, masukin semua di situ. Oh, jadwal belajarnya kalau saya ada ujian, oh jadwal saya ada PR hari ini yang hari Rabu depan. Oh, kalau gitu saya mesti kerjain hari hari Selasa, masukin saya akan kerjain PR matematika hari Selasa malam, gitu. Gunakan teknologi. Dan semua kita punya handphone, karena nggak mungkin teman-teman nonton ini pakai apa kalau nggak kan gitu kan. Dan kalender itu nggak berat sama sekali, tapi kalender itu akan sangat membantu hidup kamu ketika kamu pakai untuk notifikasi yang benar. Jadi kita hidup itu tahu mau ngapain 1, 2, 3, 4. Kita tentukan prioritas sekalian. Hari Minggu malam siapin buat seminggu ke depan. Ya, kalau teman-teman udah bisa lebih jauh 2 minggu ke depan gitu ya. Siapin. Nah, di situ teman-teman bisa bisa mengelola dengan baik waktumu setelah tahu waktunya kemana. Gitu ya. Tadi kan di awal aku tanya, tahu nggak waktunya kemana? Nah itu, masukin jadwal, nanti kamu tahu waktu kamu kemana. Sip. Sekarang lanjutkan. Boleh ketik sama-sama? Lanjutkan. Ya. Lanjutkan, ketik dulu. Investasi dan multiplikasi waktu. Sekarang ini cara gimana invest dan multiplikasi waktunya. Nah, ini core-nya ya. Perhatikan, fokus teman-teman. 15 menit ke depan aku akan selesaikan bahan ini. Dari sebuah buku, namanya Procrastinate on Purpose. Tunda dengan tujuan, dari seorang yang namanya Rory Vaden. Ini dia bilang bagaimana memultiplikasi waktumu. Nah, jadi ada satu funnel yang disebut the focus funnel. Nah, nanti ada 5 hal aku akan bahas hari ini, yaitu eliminate, automate, delegate, concentrate, sama procrastinate. Satu-satu ya, kita bahas teman-teman. Eliminate, automate, delegate, concentrate, procrastinate. Yang pertama adalah soal eliminate. Untuk multiplikasi waktu tadi udah dibahas berapa kali. Ada yang harus dibuang gitu ya. Nah, pertanyaan aku adalah, untuk hal apa kita perlu belajar bilang enggak? Untuk hal apa ya? Nah, hal yang paling buang waktu itu loh, temen atau pergi yang nggak salah kalau sekali 2 kali, seminggu sekali mungkin masih oke gitu. Tapi kalau udah keseringan dan nggak ada gunanya, mungkin teman-teman perlu berpikir ulang. Atau janji-janji apa yang kita bikin sama orang yang akhirnya bikin kita jadi, aduh sebenarnya saya nggak punya waktu nih untuk janji ini, nemenin nganter ke sini gitu ya, atau kita mesti pergi ketemu di sana, atau kita bantu suatu fungsi, suatu tugas yang kita benar-benar nggak bisa sebetulnya, tapi kita memaksakan diri gitu. Karena apa? Karena nggak berani bilang tidak. Tadi aku udah menyebut berkali-kali juga soal Instagram, TikTok, Netflix, dan sebagainya ya. Ini kita mesti belajar. Karena gini, waktu kita belajar berkata tidak, kita akan dapat iya yang lebih baik. Sekarang kan tidak dulu ya. Setiap kali kita bilang tidak, sebetulnya kita sedang mengorbankan sesuatu. Waktu kita bilang iya, ya nggak enak hati kan. Udah deh, jangan bilang tidak deh. Kita mengorbankan apa di situ? Kita pergi sama teman, tugas nggak beres. Akibatnya nilai jelek. Akibatnya ada sesuatu yang terjadi di depan. Waktu kita dapat nilai jelek, kita ngelamar kerja 2 tahun berikutnya,
Sampailah di meja rekruter dan rekruter bilang, "Kenapa nilainya jelek? Kamu nggak diterima kerja." Gara-gara apa? Gara-gara investasinya salah. Yang kita lakukan hari ini, itu punya dampak di masa depan. Waktu kita bilang iya sekarang, jangan-jangan ada tidak yang akan terjadi di masa depan. Gara-gara iya pergi sama teman, akhirnya tidak diterima. Tidak saat masuk kerja yang kita impi-impikan atau kuliah yang kita harap-harapkan, gitu ya. Tapi kalau kita belajar bilang tidak sekarang, jangan-jangan ini akan membuat iya yang lebih baik. Oke, saat ini saya nggak pergi sama teman. Saya nggak enjoy. Saya agak bosen sih belajar. Tapi kan saya belajar bilang tidak, saya belajar nilai saya 9. Maka waktu rekruter tadi terima, loh ini nilainya bagus 9. Oh silakan masuk, kayaknya kamu cocok jadi kandidat di perusahaan ini. Investasi sekarang, 2-3 tahun lagi menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Berkata tidak sekarang, bisa menyebabkan punya iya yang lebih baik ke depannya. Itu namanya eliminasi, teman-teman. Apa yang perlu kamu eliminasi? Apa yang perlu kamu bilang tidak? Apa yang perlu dibuang supaya ntar ada iya yang lebih baik ke depannya? Renungkan ini benar-benar serius. Ingat ya, ini fokus funnel. Fokus funnel dari atas, eliminasi dulu. Nah, habis eliminasi, ini yang terjadi. Oke, ada hal kita buang. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Automate atau otomatiskan. Nah, setelah kita membuang yang nggak perlu, sekarang cara kita memultiplikasi, menginvestasi dan multiplikasi waktu adalah kita otomatiskan dulu waktu kita. Caranya gini, caranya adalah menggunakan teknologi. Tadi aku bilang, dengan cara menggunakan proses yang berulang-ulang. Teknologi yang paling sederhana adalah nama auto debit. Tahu teman-teman auto debit? Waktu kita bayar tagihan bagi teman-teman yang pakai First Media misalnya atau channel lain-lain ya, untuk kita bayar iuran listrik, air, untuk kita bayar kartu kredit, waktu yang kita pakai untuk ngelakuin semua itu bisa diotomatiskan gitu loh. Memang itu sih cuma 5 menit, Kak. Tapi coba kamu kali 5 menit untuk satu yang kamu lakukan, di selama setahun aja itu 12 kali, udah 1 jam kamu hemat. Dan selama 20 tahun ke depan, kalau kamu masih pakai dan kamu lakukan hal yang sama, kamu kali deh 1 jam dikali 20 tahun, itu 20 jam kamu hemat. 1 hari loh. Cuma dengan membuat sesuatu jadi otomatis. Makanya waktu kita mengotomatiskan sesuatu, itu membuat hidup menghemat waktu yang kamu nggak rasa. Cuma sedikit-sedikit, 5 menit. Tapi melewati tahun demi tahun, itu jadi hari hitungannya, teman-teman. Nah, apa yang bisa kita otomatiskan nih? Tadi saya udah kasih contoh tagihan-tagihan ya, bisa diotomatiskan. Bisa bahkan bayar kartu kredit di auto debit ke rekening kita. Menghemat 5 menit di sini, 5 menit di sana, total-total banyak. Nah, tapi yang berikutnya, tadi aku juga udah bahas tempat berikutnya. Telat itu tanda kita nggak menghargai waktu loh, teman-teman sebetulnya. Kalau kita sering telat, kita sedang bilang gini sama orang yang kita temuin, kamu nggak berharga buat waktu saya. Ya, karena dia nunggu. Kalau dia nunggu, berarti waktu dia nggak seberharga waktu kamu. Kamu korbankan dia buat kamu. Dan jangan salah, ini tuh punya investasi lagi tadi nilainya. Apa yang kamu lakukan sama orang, itu punya dampak jangka panjang. Kamu hargai waktu dia, orang akan hargai waktu kamu sebetulnya. Tapi saat kita nggak hargai waktu orang, jangan harap orang hargai waktu kita juga. Jadi jangan salahin orang kalau berikutnya orang telat, terus kamu sebel. Aduh, kenapa dia telat? Iya, karena kita juga biasa telat. Makanya investasi itu dimulai dengan diri sendiri, pastinya. Tapi, sekarang teman-teman punya tools, kalender, masukin semua, list. Bahkan kalau ada jadwal, misalnya ya, teman-teman mau jadwal gini, saya tuh punya jadwal nyuci baju. Masukin jadwal kamu, saya akan nyuci baju setiap hari Rabu jam 7 malam. Nggak apa-apa, masukin di situ. Saya mesti ada jadwal belajar. Dulu waktu aku SMP, aku ada jadwal belajar. Setiap hari itu 1-2 jam.
kita sisihkan waktu belajar di situ, ya, supaya bisa nyicil tugas. Nah, tentu ada jadwal yang nggak perlu dimasukin, ya jadwal WC misalnya nggak usah dimasukin, itu udah otomatis ya teman-teman ya. Tapi jadwal tidur kadang-kadang mungkin perlu, buat beberapa teman-teman yang suka lupa, kapan saya harus tidur gitu ya. Udah jam 10 ting, masuk notifikasi, jam tidur. Oke, sekarang matiin, games-nya, matiin handphone-nya, masukin airplane mode, dan sekarang tidur, ya gitu ya. Masukin, di mana teman-teman bisa otomatiskan. Nah yang kedua nih, sebelah kanan. Ini saya dapat ide, ketika saya lagi pikir, apa yang bisa dilakukan sama orang-orang yang tinggal sendiri, atau di kos gitu ya. Nah, bikinlah jadwal makan mingguan. Tahu kenapa? Aku baru ingat satu. Karena setiap hari kita makan. Dan kalau kita makan di luar, kita bingung. Ntar makan apa ya? Dan biasanya pertanyaan itu muncul saat perut sudah lapar. Semakin lapar, kita semakin kacau pikirannya. Yang deket, tapi mahal. Tapi pengen yang enak. Tapi duit nggak cukup. Akhirnya buang waktu. Makanya setiap hari, teman-teman, udah bikin jadwal aja. Hari ini contoh ya, Senin tuh, makannya pagi roti plus susu di kos. Siang, warteg Pak Jo. Malam Indomie gitu ya. Selasa, roti plus teh di kos. Siangnya ayam geprek Bu Dina gitu ya. Malam roti bakar sama kawan. Nah, teman-teman bikin list gini membuat hidup jadi lebih sederhana. Udah tahu mau makan apa, udah tahu budgetnya berapa gitu kan, uangnya berapa, dan ini mempercepat pilihan-pilihan kita. Ingat tujuannya adalah kita tadi ya, kita bisa memaksimalkan waktu. Otomatisasi ini itu mengurangi waktu yang terbuang sia-sia. Ya teman-teman sampai di sini jelas ya. Tadi ada yang dibuang, eliminasi, sekarang ada diotomatiskan. Ini cara kedua dari investasi dan multiplikasi waktu. Lalu cara ketiga, langsung ketiga, cepat. Kan kita lagi investasi waktu ya. Delegasi. Delegasi artinya memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan oleh orang lain dalam kepemimpinan kita, dalam kualitas yang sama seperti kita lakukan. Nah, Andy Stanley berkata gini, leadership isn't about getting things done right. Leadership is about getting things done through other people. Jadi kepemimpinan, kalau teman-teman tuh punya posisi, ketua kelas, ketua OSIS, orang tua di rumah gitu ya, atasan di perusahaan, mungkin di pelayanan teman-teman punya posisi struktural. Kepemimpinanmu tuh nggak berhasil dengan kamu ngelakuin semuanya benar. Tapi kepemimpinanmu akan berhasil ketika orang-orang di bawah kamu bisa melakukan seperti yang kamu lakukan, bahkan lebih baik. Contoh sederhana ya, adalah Zoom hari ini. Apakah Zoom hari ini aku yang setup? Tidak gitu ya. Tapi tahu dari awal tadi ada banyak orang yang sudah terlibat gitu. Bahkan yang nggak ngomong di depan. Bukan cuma Karen yang bicara di depan, tapi di belakang itu banyak yang sedang melakukan fungsi mereka masing-masing. Dan itu terjadi karena ada delegasi. Bukan pemimpin atau orang tertentu yang melakukan semuanya sendirian. Bisakah orang tertentu melakukan semuanya? Bisa, saya yakin. Bahkan kalau teman-teman minta saya pun buka ruang Zoom, saya bisa. Tapi apakah itu membuat saya berhasil sebagai pemimpin kalau semua saya lakukan sendiri? Tentu tidak, gitu ya. Delegasi adalah membuat orang lain bisa melakukan sama seperti yang kita lakukan, bahkan lebih baik. Nah, delegasi ini ada satu aturan yang Rory berikan, ya. Jadi si Rory berikan namanya 30x rule, 30 kali. Itu adalah jumlah maksimal seorang bisa mengajarkan suatu ke orang lain sebelum didelegasikan. Contoh, kita mau ajarkan cara buka Zoom. Cuma butuh 5 menit untuk buka Zoom. Tapi untuk kita ngajarin orang untuk bisa sampai dia buka Zoom, seperti cara kita buka Zoom, kita boleh luangkan maksimal 5 menit kali 30, yaitu 150 menit. Kayaknya lama banget ya. Lebih gampang lakukan sendiri ya. Iya, kalau satu kali. Tapi ketika kita ajarkan ke orang lain, dan dia akhirnya bisa lakukan sendiri, dalam jangka panjang kita hemat banyak. Ya tadi, memang 5 menit, kali 30. Tapi kalau kita sering buka Zoom, selama bertahun-tahun ke depan, kita akan hemat tuh bisa hari. Bukan cuma 5 menit yang kita hemat, berhari-hari. Nah ini namanya investasi yang punya return. Sebetulnya kalau teman baca bukunya, dia akan namanya ada return on time invested. Jadi benar-benar diukur ya. Kita bisa memberikan tadi 150 menit,
Tapi selama 20 tahun ke depan, ternyata kita hemat 20 jam. Misalnya gitu, teman-teman. Dan itulah kerennya dalam kita melakukan investasi waktu. Investasinya nggak cuma ke diri sendiri, tapi supaya tim kita bisa melakukan sama, bahkan lebih baik dibanding yang bisa kita lakukan. Nah, itulah tujuannya. Kalau kita bisa bagikan ke orang lain, ini namanya delegasi. Nah, saya lanjut ya, bahwa kita tuh udah sampai ke delegasi di sini ya, teman-teman ya. Eliminasi, otomatisasi, dan delegasi. Sekarang dua yang terakhir. Yaitu yang pertama namanya tunda dengan tujuan. Procrastinate on purpose. Kalau udah dibuang, udah diotomatiskan, udah delegasi, sekarang tunda. Kok tunda, Kak? Bukankah penundaan tanda malas gitu ya? Banyak orang berpikir tunda tuh karena kita malas. Memang kalau kita menunda tanpa tujuan itu malas biasanya. Tapi kalau menunda dengan tujuan itu karena kita menunggu momen yang terbaik. Aku kasih contoh sederhana langsung di sini adalah tentang balas chat yang sebelah kiri. Tahukah teman-teman bahwa saat kita membalas chat, kita seringkali itu bisa salah balas. Kurang detail, akhirnya emosi kesel balasnya, salah nangkep. Kenapa? Karena kita terburu-buru. Karena waktu bunyi ting, nah itu di otak kita udah ada urgent, 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 langsung balas. Makanya tadi posisinya ini tadi kalau kita ingat 4 kuadran, si chat ini itu sering masuk di mendesak, tapi nggak terlalu penting sebetulnya. Dan itu yang terjadi. Karena banyak yang mendesak, kita salah jawab. Padahal di tengah-tengah semua chat itu, ada beberapa chat yang biasanya penting. Dan jawabnya harus dipikir. Nggak boleh asal jawab. Nah, ini sebabnya saya punya tips sederhana buat teman-teman. Balaslah chat, ya. Ini boleh catat, ini penting banget. Balaslah chat 1-2 jam sekali. Oke? Balaslah chat 1-2 jam sekali. Jadi waktu teman-teman balas caranya gini. Nah, ini juga tips yang bagus untuk cara membalas. Balas dengan yang udah jelas dulu. Satu, itu kalau grup kita kasihlah ada yang lucu, hahaha gitu kan, kasih smiley gitu ya. Atau ada yang share quote atau kata-kata atau ayat gitu ya, kasih api-api gitu ya. Amin. Cepat balasnya. Balas yang gitu dulu. Kedua, balas yang cukup ketik noted atau jempol atau iya atau siap. Oh, itu gampang jawabnya. Balas yang itu. Baru yang ketiga tadi, balas yang perlu dipikir. Nah, yang perlu dipikir terakhir setelah semua beres, oke, sekarang kamu pikir dulu. Ambil waktu 10 menit. Kemarin kan sejam 2 jam sekali kan. Setelah itu ambil waktu 10 menit baru pikir balasnya gimana ya. Sehingga nggak salah bales, nggak kurang detail, nggak salah nangkep, nggak emosi. Kenapa? Karena kita kalau bahasa Inggris itu di-batch jadi satu, dikumpulin bahasa Indonesia jadi satu. Nah, kita akan balas pada saat yang bersamaan, kita akan tahu mana yang penting dan gimana cara jawab dengan baik. Makanya tunda dengan tujuan ya. Jangan buru-buru kadang-kadang. Lebih baik ditunda, tapi kita punya waktu yang maksimal dibanding buru-buru hancur di belakang. Nah, yang kedua itu soal belanja. Tundalah belanja. Karena Alfamart dan Indomart itu sering banget membuat kita belanja berlebihan. Betul, teman-teman? Kadang mau beli sabun, pulang bawa minum. Kadang mau beli apa barang yang sederhana lah itu, mungkin obat satu, pulang bawa snack. Dan ini sangat membuang waktu, bukan cuma uang. Kita pergi ke sana 10 menit, pulang lagi 10 menit, 20 menit kamu buang. Dan kalau itu kamu rutin lakukan, lagi-lagi berapa banyak waktu yang kamu buang. Tunda belanja, bikin catatan. Belanja besar itu sebulan sekali atau maksimum 2 kali. Juga kalau kita belanjanya itu sekalian, itu biasanya lebih hemat. Beli shampoo atau sabun yang refill, ukuran gede, murah teman-teman biasanya. Dan berikutnya, belanjanya jangan di Alfa atau Indomart. Kalau beli yang besar-besar, tentu belanja di pasar, di hypermart gitu ya, di Superindo. Jadi harganya lebih murah. Dikumpulin sekalian belanjanya. Dibanding 10 menit, 20 menit, 10 menit, 20 menit, akhirnya
Kalau kita total banyak loh waktu yang kita pakai untuk ke Indomaret, Alfamart. Gimana kalau kita fokus belanjanya kita tunda dengan tujuan tadi? Oke, sampai di sini ya. Semoga teman-teman nangkap ya, tunda dengan tujuan. Karena saya harus ke yang terakhir. Namanya concentrate. Concentrate itu memberikan perhatian 100% untuk bisa menyelesaikan suatu tugas. Kalau semua udah dilakukan tadi, udah eliminate, udah automate, udah delegate, udah procrastinate, sekarang fokus selesaikan. Nah, untuk fokus saya punya satu tips aja, terakhir, namanya teknik Pomodoro. Ini kesukaannya Kevin. Jadi kalau kita mau, tadi kan udah ada ya di 4 kuadran, hal yang penting dan mendesak. Biasanya hal-hal itu kita perlu tentukan. Pakai timer, bisa 25, bisa 30, bisa 45. Kita kerjakan sampai habis, ntar ada break. Nah, teman-teman teknik Pomodoro ini teman-teman boleh cari di YouTube, banyak sekali lagu-lagunya. Saya sering banget pakai. Dia tuh ada menitnya dan ada lagu kayak lagu background music gitu loh. Jadi kalau kita ikutin, nanti dia akan ada waktunya. Begitu sampai waktu habis, ting, dia akan kasih tanda, kita ambil break dulu. Tapi jangan lama-lama breaknya. Setelah break selesai, lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi kerjain tugasnya. Nah, biasanya Pomodoro itu ada 4 cycle, 4 putaran. Selesai, targetnya tugas sudah selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya 25, 5, berarti kan 30 menit kali 4, 2 jam. 2 jam harapannya soal tugas sudah selesai, kita bisa close dulu, break lebih lama, gitu ya. Nah ini teman-teman, kalau kita punya fokus, tahukah teman-teman semakin fokus, kerja semakin cepat. Waktu kita fokus 100%, kita nggak ada distraksi, nggak ada gangguan, kita akan bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal gitu. Nah, yang lebih menarik adalah semakin kita sering latih, semakin kita improve, semakin cepat kita lakukan sesuatu. Aku kasih contoh ya, teman-teman untuk membaca buku, itu tadinya aku mungkin butuh 1 jam itu cuma dapat 30-40 halaman. Tapi semakin sering dilatih, itu udah naik. Sekarang mungkin 50-60 halaman. 1 jam. Nah, teman-teman, ada orang-orang yang bisa baca itu 100-150 halaman dalam waktu 1 jam. Kenapa? Karena itu sebuah skill yang dilatih, gitu loh. Nanti semakin teman-teman belajar fokus, concentrate, akan semakin cepat lakukan sesuatu. Tadi aku udah cerita juga ya, dalam membuat bahan ini hari ini nggak banyak sekali sih waktunya. 2 jam saja bikin kontennya ya. Kenapa? Karena semua risetnya udah dilakukan secara panjang. Jadi begitu sebenarnya kan setup judul ini pun tuh sudah lama gitu ya, dari tahun lalu. Jadi pada saat lakukan langsung jalan, udah ada konsepnya. Nah, itu yang sebetulnya aku mau bagikan sama teman-teman, concentrate, fokus. Dan bikin bukan cuma buat sekarang, bikin tuh jangka panjang ke depan. Kita bisa prepare setahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan, apa yang kita mau bikin. Semakin nanti teman-teman semakin ahli satu bidang, teman-teman akan bisa punya pemikiran jangka panjang ke depan. Ya, itu yang aku bisa bagiin sama teman-teman semua. Ya, tadi ini 5 hal dalam multiplikasi dan investasi waktu. Eliminate, automate, delegate, procrastinate on purpose, dan concentrate. Semoga memberkati. Mantap. Oke, thank you Ko Timothy untuk sharingnya. Oke, buat teman-teman boleh dong ketik di kolom chat bilang thank you juga untuk Ko Timothy, Ko Tim. Wow, luar biasa ya teman-teman. Ini yang dibagi ini sangat praktis gitu ya. Jadi teman-teman semoga tadi udah mencatat gitu, mencatat poin-poin yang bisa teman-teman praktekin. Jadi setelah event malam hari ini jangan cuman itu tadi ya, jangan cuman berlalu aja gitu ya. Tapi ini malam hari ini adalah teman-teman sedang menginvestasikan waktu untuk belajar gitu. Jadi ya udah dipelajarin, nanti tinggal kita sama-sama praktekin, oke? Jadi kita belajar sama-sama intinya gitu ya. Nanti kalau misalnya masih belum berhasil nggak apa-apa dicoba terus sampai itu jadi kebiasaan, sampai kita terbiasa untuk tadi tuh rapi, untuk bikin to do list, untuk bikin rencana dan lain-lainnya gitu teman-teman. Oke. Wah, ini ada banyak yang ketik di kolom chat. Thank you, thank you. Oke. Jadi teman-teman kita akan ada sesi Q&A gitu ya. Nanti udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Nanti aku akan bacain beberapa gitu ya, mungkin nggak bisa semuanya.
beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh Kotimi. Jadi buat teman-teman yang masih pengen nanya, itu bisa ya ditanya di link yang udah dibagiin sama panitia di aplikasi di website Slido. Oke, Kotim, kita sambil mulai Q&A-nya ya, kok nanti kalau misalnya ada tambahan lagi tim panitia kasih tahu. Oke, yang pertama nih kok. Nah, tadi kan Kotim sempat jelasin ya kalau kita harus belajar berkata tidak gitu ya. Nah, ada yang nanya, gimana sih kok cara menolak secara halus gitu untuk berkata tidak? Karena kan kita nggak enak dong pasti kan, nanti dimusuhin lagi gitu. Gimana tuh kok kira-kira? Coba dong kamu ajak sesuatu dong, jadi aku coba ngejawabnya lebih enak. Kita simulasi aja. Oke, ceritanya aku ajak Kotim ya, aku ajak Kotim. Kotim besok Minggu ini yuk kita pergi ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lain. Udah lama nih kita nggak ngumpul. Wah, Karen, thank you banget kamu ingat aku loh. Aku seneng banget diajak sama kamu. Rasanya pengen banget ikut. Tapi sorry nih, kayaknya kali ini aku belum bisa. Sebenarnya aku pengen sih, tapi kayaknya masih belum pas waktunya. Lain kali aja boleh ya? Oke, oke. Terus Itu aku, contohnya kayak gitu ya iya kira-kira contohnya, teman-teman ya. salah satu Kalau contohnya. kalau pakai chat itu lebih halusnya Brian kasih emoticon gitu kan. Pakai tanda ginilah Iya gitu. betul, tanda senyum gitu ya. Oh. Iya. Oke, gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau bisa Ya disimpulin itu. ya aku ya kayak awalnya thank you dulu gitu ya udah ngajakin gitu ya. Kalau misalnya udah ngajakin, abis itu baru kita sebutin alasannya kenapa gitu ya belum bisa ikut. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya kita ada kegiatan lain ya nggak perlu kita sebutin detail juga ya. Kalau sebenarnya kadang ya kayak kita sebutin aja ada acara lain atau kegiatan lain gitu. Jadi belum bisa ikutan kayak gitu. Oke mungkin di lain Takutnya waktu ntar gitu sebut ya kok. kegiatan lain jadi ini kan baper dia. Oh Ya, iya kok yang itu benar. lebih penting dari aku gitu. Eh betul betul banget, gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa sulit ya atau masih bingung gimana sih cara nolaknya gitu ya. Nah itu udah ada tipsnya tuh, bukan tips lagi sih, itu udah langsung contohnya gitu ya. Contoh nyatanya yang udah Kotim bagiin gitu. Jadi itu bisa coba teman-teman praktekin kalau diajak, kalau dia maksa, ya kalau dia maksa gimana? Ayo kok. Ini pemaksaan nih, kalau dia maksa gimana nih kayaknya pengalaman. Iya, pengalaman banget ya. Ya, ada 2 pilihan sih. Yang pertama, minta maafnya lebih kencang lagi. Aduh, maaf banget, nggak bisa. Ada pilihan yang kedua yang lebih nggak enak, yang ngejauh udah. Kan hidup dia sama hidup kamu kan sendiri-sendiri ya, masa mau dipaksa-paksa orang, jangan kita ya, gitu ya. Kita harus punya pendirian lah, gitu. Kalau untuk hal-hal yang kita bisa, maksudnya kita nggak perlu dan apalagi kita benar-benar nggak pengen, ya kita harus bisa punya pendirian sekalipun nggak enak dan ya tadi poin kedua, ya mungkin dia bukan teman yang terbaik akhirnya kalau dimaksa-maksa terus. Oke, ya betul. Setuju banget. Jadi emang ya udah kita cuma bisa bilang maaf gitu ya kayak maaf doang. Terus ya udah kalau dia mau tetap maksa ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Itu aja gitu kita mesti bener-bener kayak sampai gini kok ya nanti kita aja gitu. Oh Hati-hati di jalan habis itu. iya, iya itu memang ya kitanya juga harus maksa gitu ya. Mereka maksa, kita juga maksa kalau kita nggak bisa ikut gitu. Jadi kan sama ya kita seri jadinya. Oke. Oke oke. Ya kok, oke, semoga terjawab ya untuk teman-teman yang bingung atau nanya tentang hal ini gitu. Jadi nanti sebenarnya bisa disesuaikan juga misalnya dengan, seberapa dekat hubungan kamu sama dia misalnya kayak gitu. Nah itu kan mempengaruhi juga, jadi kayak teman-teman bisa sesuaikan aja gitu dan misalnya cara ngomongnya, gaya bahasanya gitu ya teman-teman. Nah tapi kira-kira gambarannya seperti itulah gitu ya. Kita bisa, ucapin thank you terus baru sorry sama alasannya gitu. Mungkin kayak di next time baru kita ikut, nah kayak gitu. Oke, terus, ada juga yang nanya nih kok, untuk bisa tadi ya kita, belajar tentang investasi multiplikasi waktu gitu kan, pasti yang paling utama adalah, eee, kita kita menyadari untuk bisa menghargai waktu, gitu ya kok. Nah, eee, menurut ini sejujurnya aku rada bingung sih sama pertanyaannya. Cuman oke, jadi aku bacain dulu ya kok pertanyaannya. Jadi dia tanya gini, "Kapan aja sih kok kita bisa menghargai waktu?"
Nggak ngerti pertanyaannya aku. Kapan aja Iya ya, kapan saja jawabannya. iya iya betul. Ya aku pas baca juga aku jadi bingung sih. Ya kapan aja kita mungkin, gimana caranya kita bisa menghargai waktu gitu kali ya, Ko? Tapi itu sebenarnya lebih ke mindset, bener nggak sih, Ko? Iya, Untuk kita ya bisa maksudnya tadi menghargai mungkin waktu. kalau diulang tuh yang awalnya. Tadi awalnya Kapan adalah kapan aja yang sih, sebelum Ko, kita bisa menghargai waktu? iya, maksudnya kan mungkin lebih tepatnya gini loh, apa aja yang perlu dihargain dalam pilihan-pilihan waktu kita, mungkin gitu ya. Jadi Mhm, ini boleh. Iya, Ko. menerjemahkan pertanyaan dengan pertanyaan nih. Jadi apa aja yang bisa kita hargain dalam pilihan-pilihan waktu kita, ya jawabannya tadi balik ke si 4 kuadran itu gitu. Bahwa teman-teman harus, menentukan dari setiap kuadran itu mana yang harus, kita jadiin prioritas, mana yang harus kita kembangin, mana yang kita harus buang. Nah, taunya dari mana? Ya taunya kembali ke tujuan hidup kita masing-masing. Atau nggak usah tujuan hidupnya gede banget gitu ya, nggak usah. Yang jadi prioritas saat ini aja, gitu. Apakah contoh ya, ini contoh sederhana ya, kita lagi fokus dalam mengembangkan sebuah karir, dan di karir ini apa yang jadi skill yang kita perlu? Misalnya, karir kita adalah marketing, ya kita sedang mengembangkan skill ngomong atau skill bertanya. Nah, ya berarti kita kembangin itu secara fokus dong gitu kan. Karena kita perlu cari di internet mungkin, kita lihat di YouTube, video-video skill-skill cara nanya yang bagus gitu ya. Supaya kita bisa mengembangkan marketing kita gitu kan. Nah, itu jadi prioritas tentu gitu. Terus ada orang kucuk-kucuk datang, lu mau nggak belajar ini, apa namanya, main musik? Nah, mungkin ini nggak cocok dalam skill yang kita lagi bangun gitu. Karena atau belajar coding misalnya gitu kan. Oh, ya coding nggak cocok dengan skill yang saya lagi bangun. Ya jadi kan prioritasnya ya sesuai dengan bidang yang saya lagi bangun ini, gitu. Nah, sekalipun teman-teman belum kerja di satu bidang, masih sekolah, teman-teman juga bisa belajar loh bidang-bidang tertentu gitu loh, yang kamu suka. Toh sekarang belajar banyak yang gratis kan gitu ya, dan aksesnya kan gampang, semua di tangan kita, di handphone kita. Ya fokuslah, cobain satu dulu. Karena kalau belajar tuh nggak bisa semuanya. Akhirnya itu bukan belajar, itu namanya tahu. Oh iya, saya tahu tentang ini. Iya, kita boleh jadi maha tahu, tapi nggak bisa apa-apa. Gitu. Mending fokus ke satu dua bidang gitu. Oke. Jadi intinya fokus ya, Ko? Jadi kita bisa emang waktunya benar-benar dipakai untuk hal yang penting. Tadi kuadran itu tadi ya, Ko, sebenarnya ya. Kita balik lagi ke situ yang mana yang jadi prioritas, yang perlu Ya, difokusin. di-share dikit lah. Ya, yang ini ya guys, maksudnya 4 kuadran itu. Iya, ini Jadi boleh di screenshot kali ya, teman-teman. benar, silakan di-screenshot. Jadi nanti setiap kegiatan kita nanti bisa dimasukin, oh ini masukin ke kuadran kotak yang mana nih, gitu ya, Ko ya? Iyo, Iya. sesuai dengan Oke. fokus kita pada saat itu. Oke. Iya, sesuai dengan fokus kita. Oke, siap, Ko. Nah, ini ada juga nih, Ko, yang nanya. Tapi ini lebih ke arah, hmm, oke, penyesalan. Oke, ini sebenarnya dia penyesalan. Jadi kayak gini, maksudnya kan banyak banyak orang, kita sekarang udah sadar nih, kita belajar juga kan, kalau misalnya, eee, dari kita tuh udah banyak ngebuang waktu, waktunya udah banyak kebuang gitu ya, sia-sia. Terus, kesempatan juga udah lewat, banyak yang lewat, terus peluang-peluang juga, sama target yang biasa kalau misalnya tiap tahun ya, kita kan ada bikin target gitu dan itu nggak tercapai, biasanya gitu ya. Mau mau diet turun berapa kilo, nggak turun-turun, yang ada naik, misalnya gitu. Oke, terus, eee nah pasti kan akhirnya banyak orang yang ngerasa, nyesel gitu dan maksudnya kayak jadi, "Yah ini mah Kak," untuk orang-orang atau kita-kita yang merasa kayak gitu. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Tapi selama kamu masih hidup, masih ada masa depan. Iya kan? Gitu kan. Jadi, kalau kita mau ngubah yang di belakang nggak bisa. Kita masih bisa ngubah yang di depan, tapinya. Nah, pertanyaannya kan gampang. Kamu masih mau fokus sama yang nggak bisa diubah, atau yang bisa diubah? Kalau kamu fokus sama yang nggak bisa diubah, ya menyesal lah. Tapi kalau kamu fokus sama yang masih bisa diubah, ya belajarlah, gitu kan. Karena masih ada masa depan. Kecuali hari ini kalau udah pasti besok adalah hari terakhir hidup kamu, ya udah selesai gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu masa depan kita masih berapa lama. Ya investasilah selama masih ada waktu. Itu aja. Jangan menyesali. Nggak bisa dirubah,
Oke, mungkin lebih ke ini ya kok, apa, jangan berlama-lama dalam penyesalan, rasa penyesalan gitu ya kok. Tapi ya udah, ngelihat tetap kan masih hidup, masih dikasih waktu, masih ada kesempatan berarti gitu ya kok, untuk memperbaiki, pelan-pelan memperbaiki semuanya. Gitu teman-teman. Oke, thank you banget Ko Timi untuk jawaban-jawabannya, untuk sharing-nya juga. Thank you buat teman-teman yang udah nanya gitu ya. Semoga tadi beberapa pertanyaan yang terpilih gitu ya, itu bisa, terjawab gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan gitu ya, teman-teman boleh, DM ke Instagram @dynamic.blessing gitu ya. Nanti, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, thank you semuanya. Sebelum kita mengakhiri, sebentar nanti kita masih ada beberapa hal, kita mau dokumentasi dulu gitu ya teman-teman. Jadi boleh, untuk yang bisa on cam, boleh nyalakan kameranya sama-sama, kita mau dokumentasi dulu sebelum kita nanti ada sedikit pengumuman dan closing.